Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muziati Nur Hidayah dari kelas 1A NIM P0714224038. Di sini saya akan menganalisis tentang kasus yang ada di Indonesia, termasuk pengamalan Pancasila atau tidak, dan juga saya akan memberikan alasannya. Thanks for watching, teman-teman. Baiklah, yang judul pertama adalah DPR anggaran Rp 48 miliar untuk gorden. Sekjen sudah 13 tahun tak diganti seperti kain pel. Menurut saya kasus tersebut itu tidak termasuk dengan nilai-nilai Pancasila. Namun jika dilihat dari perspektif pengalaman Pancasila, keputusan pelanggaran seperti ini bisa dinilai berdasarkan sila-sila berikut. Dia tuh termasuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau penganggaran sebesar 48 miliar untuk hanya pergantian gorden di tengah berbagai kebutuhan mendesak, masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pemerintah dapat dinilai tidak selaras dengan prinsip keadilan sosial. Sila ini mengedepankan distribusi kekayaan dan pemanfaatan anggaran yang lebih merata demi kepentingan rakyat. Penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar untuk kebutuhan yang mungkin dianggap tidak mendesak dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dalam alokasi sumber daya negara. Nah, terus tuh keputusan ini nih termasuk dalam pasal 23 UUD 1945. Dia nih yang mengatur bahwa keuangan negara harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Alokasi dana yang besar untuk kebutuhan internal DPR bisa ditanyakan apakah sejalan dengan prinsip tersebut. Makanya dia tuh tidak termasuk dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Terus dalam kasus yang kedua, yaitu tentang narapidana yang mendapatkan remisi pada HUT RI ke-78. Nah, terus tuh termasuk diantaranya mantan menteri yang terjerat kasus korupsi. Ini termasuk dalam nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil beradab, karena memberikan remisi termasuk kepada narapidana kasus korupsi dapat dilihat sebagai bentuk penerapan sila ini, yaitu memperlakukan narapidana dengan adil dan beradab. Remisi adalah hak yang berkelakuan baik dan sudah memenuhi syarat tertentu tanpa memandang jenis kejahatannya. Terus dia itu termasuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski remisi adalah hak narapidana korupsi yang merugikan negara dan rakyat, bisa dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat, mengingat kejahatan korupsi berdampak luas pada kesejahteraan rakyat. Hal ini dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, yaitu bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, terus tuh dalam kasus ini nih termasuk dalam pasal UUD 14 ayat 1 UUD 1945. Pasal ini nih menyatakan bahwa Presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan remisi. Ini menunjukkan bahwa pemberian remisi adalah wewenang Presiden yang diatur oleh konstitusi dan dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk mantan pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Terus kasus yang selanjutnya adalah kasus ketiga, yaitu Presiden pemerintah respon dampak El Nino pada 18,8 juta KPM. Bisa dikaitkan dia tuh dengan Pancasila sebagai berikut, yaitu termasuk Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bantuan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdampak El Nino menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang paling rentan. Ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial, di mana negara hadir untuk membantu rakyat yang membutuhkan. Nah, dia ini termasuk dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945.
Pasal ini menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Bantuan kepada KPM yang terdampak El Nino mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab dan memelihara kesejahteraan rakyat, khususnya mereka yang rentan. Nah, terus tuh dalam kasus judul yang selanjutnya yaitu akhirnya cair juga. Jokowi bagikan BLT El Nino Rp 400.000. Bisa dikaitkan dia tuh dengan Pancasila yang kelima lagi. Nah, karena dia tuh bantuan langsung dari BLT kan, bantuan langsung tunai dia tuh kan. Nah, dia tuh sebesar Rp 400.000. Dia tuh untuk masyarakat yang terdampak El Nino, mencerminkan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana alam, sehingga negara hadir memberikan perlindungan dan dukungan ekonomi. Ini termasuk dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Yaitu pasal ini menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemberian BLT ini adalah untuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam membantu mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat bencana El Nino. Dan selanjutnya adalah kasus Indonesia bakal impor beras 2 juta ton hingga akhir 2023. Dia ini termasuk dalam Pancasila kelima lagi, karena impor beras dapat dilihat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun keputusan ini bisa dipertanyakan dari segi keadilan sosial, terutama jika berdampak negatif pada petani lokal dan produksi dalam negeri. Jika impor beras diambil karena krisis pangan yang nyata dan tidak mengabaikan petani lokal, maka ini bisa dianggap sesuai. Nah, dia tuh termasuk dalam pasal 33 UUD 1945. Dia tuh menjelaskan bahwa perekonomian disusun dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Impor harus dilakukan dengan pertimbangan untuk kesejahteraan rakyat dan berkelangsungan ekonomi nasional. Selanjutnya membahas tentang kasus Omnibus Law Cipta Kerja. Dia tuh termasuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dia ini untuk menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan suara rakyat. Namun jika proses penyusunan undang-undang ini dianggap tidak melibatkan secara cukup, maka ini bisa tidak dianggap sesuai dengan prinsip kerakyatan. Nah, terus itu dia juga termasuk dalam sila kelima. Karena jika implementasi Omnibus Law tidak memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan, maka kebijaksanaan ini bisa dipandang tidak sejalan dengan keadilan sosial. Ini termasuk dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Pasal ini menjelaskan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak. Omnibus Law harus memastikan bahwa lapangan kerja yang diciptakan adalah berkualitas dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Terus yang selanjutnya adalah kasus Menhan Prabowo perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-15X baru dari Amerika Serikat. Dia tuh termasuk dalam sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Karena dia tuh untuk memperkuat pertahanan dapat dilihat sebagaimana upaya untuk melindungi kedaulatan negara yang merupakan amanah untuk menjaga keselamatan masyarakat. Tapi penting bagi kebijakan ini tidak menimbulkan konflik atau ketegangan dengan negara lain. Dan dia juga termasuk dalam sila kedua, yaitu pembelian pesawat tempur harus memperhatikan dampak terhadap masyarakat seperti alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar lainnya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga lainnya. Jika anggaran untuk pertahanan pengorbanan kebutuhan sosial, maka ini dapat dipandang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Dan juga dia itu termasuk sila kelima, yaitu investasi dalam pertahanan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika anggaran untuk militer terlalu besar dan mengabaikan program sosial, ini dianggap bertentangan dengan keadilan sosial. Dan ini termasuk pasal 30 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa mengatur tentang pertahanan
dan Keamanan Negara yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Baiklah, terima kasih. Saya sudah menjelaskan analisis terkait kasus-kasus yang ada di Indonesia. Sebelumnya apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.